Selamat pagi, salam damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Amran Cahot Sinaga. Saya peserta PPG Batch 3 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2530 9099. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Santo Mas II Medan kelas 12 Saintek 1 dengan tema nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan pada subtema nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun kegiatan praktik pembelajaran ini untuk memenuhi tugas dan penilaian uji kinerja PPG Batch 3 tahun 2025. Demikian, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, jadi pada hari ini pada anak kami semuanya kita akan memasuki materi baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkat Engkau berikan dari berikan siang ini dan kembali kita seterusnya. Ya Tuhan, pada siang ini kami akan memperoleh kami yang baik dan kami dan juga guru kami agar dapat kembali kami sampai sebagai kami ini. Pada juga Tuhan guru dan semoga juga dapat memperoleh kami yang baik. Salam Maria berbahagia sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Isra. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia satu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Saudara, fokus satu hebat. Saudara, fokus satu hebat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita ataupun capaian pembelajaran secara umum dari tema besar itu? Nah, dikatakan di sana bahwa pada akhir fase ini di kelas 12 bahwa peserta didik memahami gereja sebagai umat Allah, sifat gereja, memahami peran berarti dan awam, karya pastoral gereja, hubungan gereja dengan dunia, ajaran sosial gereja, hak asasi manusia dalam terang kitab suci, memahami budaya kasih, menghargai hidup, memahami makna panggilan hidup, memahami makna kejujuran, keadilan, kebenaran dan kelestarian lingkungan hidup, memahami moderasi beragama dalam konteks dialog antar umat beragama dan juga kerjasama antar umat beragama, serta memahami peran umat Katolik, nah orang kita sebagai Kristen juga dalam membangun bangsa dan negara. Kemudian khusus untuk materi kita yang akan kita dalami ini, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita bahas pada hari ini adalah bahwa dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu mengidentifikasi makna keadilan menurut ajaran kitab suci, khususnya dari Amos 5 ayat 7 sampai 15 dan nanti akan kita dalami. Kemudian dari Lukas 11 ayat 37 sampai 46. Kemudian nanti juga kita akan melihat ajaran-ajaran gereja. Maka dengan ini juga
diharapkan kita mampu menjelaskan dengan baik pandangan gereja Katolik tentang nilai keadilan sesuai dengan ajaran gereja. Kemudian juga nanti menganalisa contoh perilaku tidak adil dalam lingkungan keluarga dan sekolah lewat kegiatan kelompok, diskusi kelompok yang akan kita jalani nanti. Dan yang keempat itu adalah menunjukkan sikap adil, empatik, dan menghargai sesama dalam kehidupan nyata. Jadi ada 4 yang menjadi sasaran kita atau tujuan yang mau kita capai dari materi yang kita dalami hari ini. Ya, sebagai pertanyaan awal ataupun ya mungkin belum kita masuk ke materi, tetapi perlu juga saya kira kita sudah pernah mendengar yang berkaitan dengan nilai keadilan, khususnya juga di kelas 11 sudah pernah dibahas yang namanya hak asasi manusia, gitu ya. Nah, hak asasi manusia tidak terlepas dari pelaksanaan untuk perwujudan nilai keadilan. Salah satu unsur yang pengikat ataupun yang menegaskan tentang pentingnya hak asasi manusia adalah ketika keadilan itu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami tentang keadilan? Ini pertanyaan. Apa yang Anda pahami tentang keadilan? Lewat pengalaman tentunya ya, yang bukan secara teori, tapi yang Anda alami. Tapi sebelum ke sana, menurut Anda, menurut anak-anak kami, kira-kira keadilan itu penting atau tidak? Atau adakah orang yang suka dengan diperlakukan tidak adil? Tidak ada kan? Nah, dari sini jelas sebenarnya bahwa keadilan itu suatu unsur yang sangat penting bagi setiap orang. Jadi apa yang Anda pahami tentang keadilan? Mungkin bisa memberikan pandangan. Siapapun bisa bebas. 1-2 orang. Apa yang Anda pahami tentang adil atau keadilan? Silakan. Spontan saja. Tidak usah terlalu takut salah atau apa. Pokoknya apa yang Anda pahami. Karena tadi saya tanya pertanyaan pertama adalah setiap orang mengharapkan keadilan. Lalu yang Anda pahami apa itu keadilan? Coba perlakuan yang sama, ya, perlakuan yang sama kata si Afrida. Yang ketiga adalah kenapa kita harus berlaku adil? Apa dasarnya? Tuhan Yesus. Oke. Sarah, kira-kira menurut Sarah, mengapa Sarah itu harus diberlakukan adil? Ya, silakan. Itu dia kata kuncinya. Kenapa harus berlaku adil? Langsung dapat kata kuncinya. Karena setiap orang berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Jadi poin penting yang sangat melekat dengan nilai keadilan itu adalah hak. Nah, kita lihat tadi sudah kita coba pengetahuan awal kita uji tadi lewat pertanyaan pertama, pertanyaan pemantik itu apa itu keadilan tadi sudah kita jawab ya. Ketika seseorang itu diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang, ketika seseorang itu mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan kita lihat tadi apa yang menjadi efeknya ketika orang diperlakukan secara adil itu, efeknya adalah mereka merasa diterima, dihargai, dan dianggap sebagai sesama, sebagai saudara. Nah, keadilan adalah dasar dari segala hubungan sosial yang sehat. Apa artinya dasar hubungan sosial yang sehat? Itu pasti. Sebagai makhluk sosial yang selalu berrelasi dengan orang lain, maka nilai keadilan itu selalu ada dalam kehidupan bersama ini. Ketika keadilan itu terkikis atau terabaikan, maka relasi antara satu dengan yang lain bisa terganggu. Jangankan antara kedua belah pihak, ketika dari pihak luar pun memperlakukan kita misalnya di kelas ini,
tidak adil, maka relasi kita dengan yang lain juga akan terganggu. Misalnya, saya contohkan dulu kan, misalnya masalah nilai nih, ya kan? Bapak Amran yang membuat nilai si Kezia misalnya lebih tinggi daripada si Samuel. Nah, berdasarkan ya ujiannya lebih tinggi Samuel. Tapi ketika saya lakukan itu sesuatu yang tidak adil, maka relasi antara Samuel dengan Kezia akan terganggu. Padahal pelaku utamanya adalah siapa? Bapak Amran. Nah, lihat itu. Jadi bukan hanya soal misalnya si Samuel tidak berlaku adil kepada Kezia atau sebaliknya, tetapi ada pihak yang lain yang memperlakukan mereka tidak adil akan berdampak kepada relasi sosial yang tidak baik. Nah, ini yang dikatakan di sini. Kemudian yang kedua adalah bahwa keadilan menjadi penuntun bagi manusia untuk memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya, seperti yang dikatakan si Christine tadi. Apa yang menjadi haknya? Dan yang ketiga, yang lebih luhur, lebih mulia itu adalah ketika keadilan itu terwujud dan terlaksana dalam kehidupan kita dimanapun itu, dalam konteks apapun itu, keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara ini. Kemudian kita akan masuk ke 9 diskusi kelompok, akan saya bagikan ini. Tapi sembari itu juga akan kita perhatikan lembar kerja kita ini. Nanti kita lihat hubungan-hubungannya dengan apa yang saya jelaskan. Nah, jadi supaya bisa melihat korelasinya, maka saya bagikan dulu lembar kerja kita ini untuk kita pahami bersama. Ada beberapa kasus yang mau kita bahas yang berkaitan dengan keadilan. Oke, kita kasih dulu ke kelompoknya. Plato katakan keadilan itulah harmoni antara akal, emosi, dan kehendak. Akal, emosi, kehendak. Akal itu lebih kepada rasionalitas kita, logika kita berpikir, ya kan? Kemudian emosi dan kehendak. Saya contohkan begini: memberikan sedekah kepada para peminta-minta adalah sesuatu yang adil, ya. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa itu tidak adil. Kenapa? Karena mereka hanya meminta-minta. Saya bekerja. Saya juga bekerja untuk mendapatkan sesuatu nasib. Saya bekerja. Kenapa dia tidak bekerja? Nah, itu akal, ya kan? Nah, tetapi ada di sana yang disebut dengan emosi, perasaan, hati nurani, dan kehendak. Setelah berdiskusi antara akal dan emosi, maka lahirlah apa yang menjadi kehendak. Oke? Aristoteles katakan keadilan memberi sesuai porsi dan peran sosial. Dari Lukas 11 ayat 42, ya, dikatakan di sana, kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Nanti bisa kita lihat di buku cetak kita lebih lengkapnya, silakan nanti dibaca. Halaman 79 untuk Amos dan 80 untuk Lukas, ya. Nanti teks lengkapnya di sana bisa kita lihat. Nanti baca lagi supaya bisa menunjukkan dengan tugas kelompok. Mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Nah, kenapa dikatakan di saat itu? Karena ya bahwa keadilan itu dan kasih itu adalah satu aliran ataupun satu makna di mana ada keadilan haruslah dibarengi dengan kasih. Jadi tadi saya katakan adil itu tadi si jual dengan si Yuda harus sama bagi dua rotinya. Padahal sudah sangat lapar sih. Kasihnya di mana? Karena begitu. Jadi memang ya orang akan berpandangan itu tidak adil kalau lebih banyak sama sudah. Tapi si jual bisa saja berpandangan lain.
Saya kan tidak ada makan. Yang berikan begitu saya, biarlah sama si kuda lebih baik. Jadi keadilan dan kasih itu sejalan. Keadilan itu hendaknya dirangkul ataupun juga diwarnai oleh tindakan kasih. Setiap saya mengatakan adil, maka pertimbangannya adalah kasih. Memang adil kalau misalnya seorang pembunuh harus dihukum mati, tetapi perlu pertimbangan kasih. Nah, kira-kira begitu sebenarnya yang lebih ahli sih. Kemudian Nabi Amos mengajak dan menghimbau seluruh bangsa Israel, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu-pintu gerbang. Jadi ini adalah kritik Nabi Amos kepada bangsa Israel, khususnya para pejabat-pejabat yang memberikan pajak kepada masyarakat yang lebih besar, dan juga tindakan-tindakan yang merendahkan dan masyarakat yang terasing dan juga yang merasa tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Pajak yang begitu besar yang diberikan, kemudian juga penindasan kepada masyarakat kecil, atau juga manipulasi terhadap kebenaran. Itulah yang terjadi pada masa itu. Maka Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel supaya bertobatlah, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Ya, kemudian yang berikut adalah pandangan gereja. Nanti di pertanyaan pada tugas kita itu ada bagaimana kita melihat hubungan antara kasus itu terhadap ajaran-ajaran gereja. Yang pertama, bagi KAS 1807, keadilan adalah kebajikan moral yang menuntun manusia memberikan kepada Allah dan sesamanya apa yang menjadi hak mereka. Paham? Paham ya? Oke. Dipahami. Kalau ada nanti pertanyaan atau misalnya kurang jelas dari pertanyaan itu, mari diskusikan kepada saya. Bisa kita jelaskan. Silakan. Mungkin di selembar kertas saja di supaya bisa dipresentasikan. Oke, silakan. Iya, dijelaskan pertanyaan ini. Dijawab. Ya. Kasus 1, oke, silakan kepada kelompok Gesia. Silakan maju. Coba paparkan tentang kasus yang pertama. Sambil kita dengarkan, kita cermati dari kelompok Gesia. Oke, ya, silakan. Untuk kasus yang pertama, coba dibaca dulu kasusnya, baru nanti dijawab. Satu orang membaca kasusnya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu adalah tentang masyarakat, di mana adanya bantuan yang tidak tepat sasaran. Pemerintah membagikan bantuan sosial
Sementara itu, keluarga miskin tidak kebagian. Sebagian warga memilih diam karena takut dianggap melawan. Pertanyaan pertama, apakah diam terhadap ketidakadilan perubahan hukum yang benar? Nah, menurut kelompok kami, dia bukanlah keputusan yang baik pada kasus ini karena agar keadilan diterapkan terhadap warga, maka warga harus bersuara agar pemerintah tahu adanya ketidakadilan pada suatu daerah. Pertanyaan kedua, bagaimana pandangan iman Katolik terhadap keadilan sosial seperti ini? Menurut iman Katolik terhadap keadilan seperti kasus ini, itu seharusnya tidak terjadi. Karena menurut logika 1807, keadilan adalah kebijakan moral yang menuntut manusia memberikan kepada Allah dan sesamanya apa yang menjadi hak dan milik. Nah, yang pada jadi itu pertanyaan ketiga, jika kamu menjadi bagian dari masyarakat tersebut, apa yang kamu lakukan? Menurut kami, jika kami bagian dari masyarakat kami akan berpendapat menyuarakan keadilan kepada pemerintah dan agar bentuk ketidakadilan ini tidak akan terjadi. Oke. Terima kasih kepada kelompok 6. Ada yang mau menanggapi ke 1-2 orang? Mungkin mau bertanya? Ya. Atau mau diulang dulu jawabannya? Kira-kira sudah jelas? Jelas ya? Oke. Terima kasih kepada kelompok 6. Kita berikan dulu tepuk. Oke, lanjut ke kasus yang kedua yang siapa yang bersedia? Tanpa saya harus tunjuk. Oke, silakan kelompok si Desa. Menjelang akhir semester, beberapa siswa mencoba naik tugas kelompok melalui koneksi dengan petugas laboratorium komputer. Sebagai teman tahu, tetapi memilih diam karena tahu telah mengajukan. Pertanyaannya, yang pertama, apa arti keadilan dan kejujuran dalam kasus ini? Menurut kami, keadilan berarti memberikan nilai sesuai hasil dan usaha yang sebenarnya. Oke, silakan kepada kelompok 3. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjawab soal dari kasus 3 yaitu tentang keluarga, warisan dan keadilan kasih. Pertanyaan dari kasusnya, seorang ayah meninggal dunia meninggalkan rumah dan tanah, anak-anaknya berbeda pendapat. Anak sulung ingin menjualnya, anak kedua ingin mempertahankannya, anak bungsu merasa berhak lebih karena ia merawat orang tuanya hingga akhir. Pertanyaan pertama, apa arti keadilan dalam konteks keluarga dan juga kasih? Nah, kalau menurut kami, dari kelompok kami, dari keadilan sosial dalam konteks ini sesuai dengan pernyataan dari Aristoteles tadi. Karena dikatakan bahwasanya menurut Aristoteles itu dia sesuai dengan porsi dan peranan sosialnya. Nah, kita kan nggak tahu kondisi keluarga seseorang itu bagaimana. Nah, mungkin anak tengah atau anak pertama, anak sulung atau anak terakhir ini salah satu dari mereka itu memiliki kebutuhan yang lebih membutuhkan lagi, sehingga bisa kita berikan kepada dia atau kita mengalah. Jadi artinya sesuai dengan porsi dan peranan sosialnya. Pertanyaan kedua, bagaimana kasih menuntut keputusan yang adil? Kelompok 3 ya. Dari kelompok 5, kami mau bertanya, kan di pertanyaan ketiga itu, jika kamu bagian dari keluarga itu, apa keputusan? Menurut kami di situ jawabannya kurang jelas tentang keputusan yang diambil, karena kan ada keputusan, tapi yang kamu jawab masih cara untuk mencari keputusan itu. Jadi tolong dijawab keputusannya apa? Oh, jadi jika kamu bagian dari keluarga itu bagaimana? Iya. Nah, tadi pertanyaan tadi jawaban dari kelompok kami itu kami kan bermusyawarah nih. Nah, kenapa kami katakan dengan bermusyawarah? Pada saat kita lagi berkumpul keluarga, kita saling berbicara, kita terbuka nih koneksi kita dengan saudara kita. Saya nih kebutuhan saya kayak gini, saya begini. Daripada dijual semuanya itu tidak tahu hasilnya mau dimanakan. Nah, dengan adanya musyawarah itu kita kan bisa temukan
Oke. Ya, jelas ya, Amel? Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya, saya berikan tepuk tangan. Nah, apa yang contoh-contoh praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, mungkin di sekolah, di masyarakat, ataupun di sekolah dan di rumah misalnya. Membagi tugas kelompok secara seimbang, seperti ini tadi ya, berbagi. Nah, coba kerjakan bahas ini dulu, bahas ini, baru disatukan. Kemudian tidak aplikasi dalam pertemanan. Jadi jangan memandang, tadi seperti kata-kata, jangan aplikasi, ya. Kemudian yang berikut adalah membayar harga sesuai dengan nilai barang. Ini sering juga terjadi konflik antara pembeli dan penjual ketika harga dianggap terlalu mahal. Antara penjual juga hendaknya memberikan harga yang standar, tapi pembeli juga harus mempertimbangkan kenapa harganya sedemikian. Nah, ini unsur keadilan dalam kas. Kemudian peduli terhadap yang lemah dan yang tertindas. Ini tadi sudah saya contohkan tentang bagaimana kita memberikan bantuan atau misalnya ketika ada meminta kita, meskipun dari segi pendapatan itu dia mendapatkan uang itu dengan cara gampang dan kita mendapatkannya dengan sulit, tapi kita harus memberi. Nah, di sini adalah tadi pertimbangan antara akal, emosi dan kehendak. Kehendak siapa itu? Pendapat lapor. Harmonisasi antara akal, emosi dan kehendak. Oke, nah jadi sebagai refleksi untuk kita, hendaklah keadilan betul seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah pertanyaan refleksi untuk kita, dan dia juga di lembar kerja kita juga ada untuk kita kerjakan di rumah. Nanti sebagai refleksi dan nanti bisa dituliskan dan teman-teman selanjutnya akan kita kumpulkan. Apakah aku sudah adil dalam berpikir, berbicara dan bertindak? Bagaimana aku menegakkan keadilan di lingkungan sekolah maupun di rumah? Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang nilai keadilan. Terima kasih untuk kita semua sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan berusaha untuk baik. Ya, jadi bukan hanya sekadar untuk memahami materinya, tetapi terutama adalah untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya. Oke, akhir kata sekali lagi terima kasih untuk anak kami semuanya. Selamat siang dan silakan dengan dialog kita sekali lagi Rehan. Saudara. Fokus 1 Rehan. Oke, mari kita. Gio, silakan dari tempat menutup pertemuan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali dengan semua seperti Bapa, di mana kami semua pada siang hari ini. Bapa, kami telah selesai belajar, karena Engkau berkata materi yang telah disampaikan kepada guru kami, agar kami dapat menangkapnya dan melaksanakannya di kehidupan kami hari-hari. Yang doa kami Bapa, dalam kata khusus berdoa. Salam Maria pertama Tuhan kamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Silakan.